Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada masa itu, sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya." Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, "Tidak halal engkau mengambil Herodias." Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, "Berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara. Dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam, lalu diberikan kepada gadis itu, dan ia membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Resiko pewarta. Renungan oleh Ibu Elin Magdalena. Sahabat Cafe Rohani, siapa tokoh dalam perikop Injil hari ini yang menggambarkan diri kita? Herodes, Herodias, atau Yohanes? Herodes yang dimaksud dalam perikop hari ini adalah Herodes Antipas, Herodes Agung yang mempunyai banyak anak. Herodes dikatakan sebagai raja wilayah yang merupakan penguasa suatu daerah. Herodes mengambil Herodias yang merupakan istri Filipus I saudaranya. Hal ini melanggar hukum. Melihat kenyataan ini, Yohanes Pembaptis menegur Herodes. Yohanes menampakkan karakter yang tidak mengenal kompromi. Ia berani menyatakan kesalahan orang yang berkuasa sekalipun itu membawa resiko yang besar. Seorang nabi sejati bukan berusaha menyenangkan orang, tapi menyampaikan kebenaran. Herodias tampak sebagai seorang pendendam. Berbeda dengan Herodes yang mungkin telah surut amarahnya, Herodias masih menyimpan amarah kepada Yohanes karena teguran atas kesalahannya. Berkaca pada sikap Herodias ini, bagaimana kita melihat wajah dari sikap kita ketika seseorang mengingatkan kesalahan kita? Apakah kita menerima teguran itu dengan rasa syukur, atau malah membenci orang yang menunjukkan kekurangan kita itu? Sahabat Cafe Rohani, kematian Yohanes Pembaptis mungkin tidak membawa perubahan pada diri Herodes maupun Herodias. Tapi bagi kita yang membaca kisah ini, kemartiran Yohanes Pembaptis kiranya menggaungkan pesan Tuhan dalam diri kita untuk tidak menjadi pengecut, tapi berani menanggung resiko pewartaan dengan menyatakan kebenaran. Yohanes meletakkan kebenaran dan takut pada Allah di atas kepentingan pribadinya. Herodias melihat kebenaran sebagai ancaman, sehingga harus dimusnahkan dengan cara keji sekalipun. Lalu, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita memenuhi tugas untuk menyatakan kebenaran dengan hidup sesuai panggilan dari Tuhan? Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini. Dengarkan juga renungan ini di radio
www.karmelindomedia.com.